Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syahri sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli fatahi alim amma ba'du. Bagaimana kabar semuanya? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Walaupun jarak kita berjauhan, alhamdulillah kekompakan masih terasa begitu erat. Semoga apa yang akan kita lakukan hari ini mendapatkan ridho dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Para peserta latihan EHT yang saya sangat banggakan, sebelum kita memulai mendiskusikan sebuah materi yang sangat baik bagi kita semua, yaitu tentang sebuah asesmen, ini sangat berguna bagi kita untuk bekal dalam melaksanakan tugas kita sebagai pendidik anak usia dini. Tapi sebelumnya saya mau ice break dulu, semoga ini bisa menghibur para peserta, ibu-ibu yang baik hati, yang sudah hadir pada ruang virtual ini. Kita akan belajar connect gitu ya. Nanti ada pantun yang saya akan bacakan. Pantun biasanya ada 4 susunan bait. Tiap bait ibu nanti menjawab dengan kata dan gerakan yang berbeda. Bait yang pertama adalah cakep, gerakannya 1 jempol. Bait kedua, ibu jawab dengan kata keren, 2 jempol, gitu ya. Bait yang ketiga, ibu jawab yoi, gerakannya lambaikan tangan. Dan yang keempat adalah yes, gerakannya mengepalkan tangan ke bawah. Yes, penuh semangat antusias, gitu Bu ya. Saya ulangi lagi, cakep, keren, yoi, yes. Ibu bisa paham di sana? Insyaallah. Ya, Pak. Ya, mudah-mudahan ini pantunnya berbobot dan bermakna, mudah-mudahan ya. Saya sarankan mudah-mudahan. Kita coba. Asinan jengkol tibatu susun. Cakep. Mentimun atah tibalik papan. Keren. Ya, asesmen operasional yang kita susun Yoi. menuntun langkah pada sebuah harapan. Yes. Nah, itu mungkin ice break yang mudah-mudahan bisa menjadi pemandu awal, penyemangat gitu ya. Tapi tiap harinya saya ingatkan kembali, jadi kita mencoba untuk menerapkan perasaan saling menghargai di antara para peserta. Artinya ketika ada peserta yang mau menyampaikan pendapatnya, kita simak, kita dengarkan, kita unmute agar suaranya tidak bocor. Terus jika ada sesuatu yang ingin ditanyakan, seperti biasa Ibu bisa mengangkat tangan di tombol yang sudah ada. Pokoknya saya ingin membangun komunikasi yang tidak ada jarak di antara kita, artinya saya dan Ibu itu sama levelnya, yaitu satu para pendidik gitu kan ya. Kebetulan mungkin hari ini saya diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi fasilitator, karena saya yakin Ibu semuanya ini orang-orang hebat yang oleh Allah ditakdirkan berada pada komunitas yang mudah-mudahan komunitas kita ini adalah komunitas yang hebat pula. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya izin share screen untuk memandu apa yang akan kita bahas hari ini. Kita akan belajar tentang asesmen, tapi sebelum kepada hal asesmen, saya ingin memicu dulu nih, apa yang Ibu telah pahami tentang pengertian asesmen. Apakah Ibu pertama kali mendengarkan asesmen pada pelatihan ini atau memang sudah mendengar kalimat ini dan istilah ini sudah Ibu pahami, harus digali dalam kesempatan ini? Silahkan boleh untuk mengangkat tangan di antara Ibu
yang akan mewakili mungkin untuk session opening ini. Silakan, mau Ibu Ila atau Ibu Haji, silakan. Siapa yang akan memberikan tanggapan terlebih dahulu tentang apa yang sudah dipahami oleh Ibu dan oleh kita tentang sebuah asesmen. Silakan Ibu. Ya, Ibu Haji, silakan Bu Haji Yani. Silakan. Insya Allah, hanya Ya, mungkin ini asesmen adalah suatu pengukuran penilaian menuju ke arah keberhasilan. Oh iya, siap. Yang itu yang saya tahu. Jadi sebuah apa tadi Bu? Alat pengukuran. Alat pengukuran untuk yang digunakan untuk mencapai sebuah tujuan. Ya. Alhamdulillah, betul sekali ya. Alhamdulillah. Jadi apa yang tadi disampaikan Ibu Haji sangat pas sekali dengan apa yang akan kita bahas. Alhamdulillah, itu asesmennya. Jadi mungkin asesmen itu kalau saya rasa di TK atau PAUD itu ya hampir mirip terhadap sebuah penilaian. Tapi yang jelasnya kita lihat slide yang kedua. Di sini slide yang kedua disebutkan, nah ini, apakah ini ya? Ibu bisa lihat tayangan yang kedua, Ibu? Belum, Mbak. Nah. Oh, belum. Mohon maaf. Nanti saya keluar. Udah ada? Udah kelihatan. Udah ada kelihatan. Saya perbesar. Udah ada, Bu? Udah. Ya. Sudah, Pak. Ini jelas banget nih. Ini akan menjadi semacam guide lah bagi kita. Tapi saya harap kita nggak terjebak dengan konteks harus ngapalin ini. Yang penting kita tahu maknanya dan tahu intisarinya ya. Ini menurut teori adalah proses penilaian yang dilakukan secara spesifik. Spesifik di sini adalah rinci, mungkin ya, jelas, terukur untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, kelemahan peserta didik sehingga pembelajaran dapat dirancang sesuai dengan kompetensi dan kondisi peserta didik. Jadi ini proses penilaian. Jadi proses penilaian yang dilakukan secara spesifik dalam pengertian yang saya pahami adalah ya rinci gitu Bu ya, jadi jelas, jadi nggak ngawur mungkin kalau bahasa saya. Untuk apa? Untuk mengidentifikasi. Mengidentifikasi adalah untuk ngotekak bahasa Sunda namanya. Tentang apa? Tentang sebuah kompetensi atau keahlian, terus kekuatan dan kelemahan si peserta didik. Jadi kita ingin tahu kompetensi dari peserta didik kita itu sejauh mana? Apakah sudah sampai pada harapan yang kita harapkan? Apakah masih di tengah jalan atau kompetensi anak ini masih diam di tempat? Selanjutnya kekuatan si peserta didik dan kelemahannya. Sehingga pembelajaran yang dirancang sesuai dengan kompetensi dan kondisi peserta didik. Jadi jelas, asesmen ini adalah suatu proses. Artinya apa? Bukan suatu suatu judgment atau penghukuman, pelabelan gitu kan, bahwa anak ini pintar, anak itu belum pintar. Jadi ini lebih kepada sebuah penggalian informasi dalam proses sebuah pendidikan. Artinya ya kita harus objektif dalam melakukan asesmen. Selanjutnya saya izin screen yang berikutnya adalah fungsi asesmen. Asesmen berfungsi untuk Pertama, jelas memberi informasi yang penting yang diharapkan oleh orang tua. Anak belajar sesuatu ini harus dilaporkan. Artinya apa yang kita lakukan harus kita sampaikan kepada orang tua sebagai bentuk pertanggungjawaban secara moral kepada orang tua. Artinya kita harus memberikan informasi yang valid kepada orang tua. Selanjutnya, memberi informasi yang bermanfaat bagi guru. Kenapa? Karena dari informasi yang benar, kita akan tahu mau dibawa kemana nih anak. Pijakannya jelas. Kalau kita terjebak dengan sebuah data yang fiktif, data yang misalkan asal Bapak senang, ya nanti kesananya kita akan tidak ada arah gitu Bu ya. Jadi memberi informasi yang bermanfaat bagi guru, pijakan untuk merencanakan pembelajaran berikutnya. Ini poin penting. Nah, seperti yang Ibu ingat-ingat dulu kita pernah mendengar pidatonya Pak Nadiem gitu ya, bahwa sekolah penggerak itu melakukan apapun harus berdasarkan data, harus berdasarkan sebuah laporan terukur.
salah satu data yang terukur ya didapatkan dengan asesmen ini. Jadi kita dalam merencanakan sebuah perencanaan harus ada data dasarnya. Dan ini adalah fungsi dari sebuah asesmen. Selanjutnya, instrumen atau teknik asesmen. Ini bagi kita, bagi pendidikan TK mungkin ada perbedaan ya dengan asesmen yang biasa kita dapatkan dulu waktu kita SD dan sebagainya gitu ya. Yang pertama adalah ada catatan anekdot. Yang kedua adalah hasil karya. Yang ketiga checklist. Yang keempat foto berseri. Ini ada 4 istilah nih. Saya yakin ini Ibu sudah pada familiar nih dengan keempat istilah, dan biar tidak ada dominasi perpolitikan, saya ngomong terus, saya berikan kesempatan ini kepada Ibu untuk mau ngambil nomor berapa nih? Apakah Ibu Ila nomor 1, Ibu Rini nomor 2, Ibu Haji nomor 3, ini diberikan kebebasan, merdeka belajar kan gitu ya. Catatan anekdot oleh siapa, hasil karya siapa, checklist oleh siapa, foto berseri. Siapa dulu nih yang mau diberi kesempatan? Ibu Haji sudah, Bu Rini mau coba atau Bu Ila dulu? Saya dulu deh Pak. Mungkin mengenai ini, saya mengambil dari nomor 3. Karena memang itu yang biasa dilakukan. Mengenai checklist ini, biasanya di sekolah itu berkaitan dengan pengukuran, dengan apa ya Pak? Seperti penilaian harian, mingguan dan bulanan itu dengan menggunakan seperti penilaian belum BB, MB, BSH dan BSD, dan dengan ya mungkin arti checklistnya itu seperti itu. Nanti kita membuat satu penilaian dari aspek-aspek nanti apa yang akan kita ukur, aspek apakah itu 6, psikomotorik dan sebagainya, dengan cara yang memberikan penilaian dari pengukuran standar pengukuran kita seperti ya PSB dan teman-temannya itulah Pak gitu. Ya, itu pemahaman saya tentang checklist. Begitu aja Pak. Hebat ya, alhamdulillah ya. Terima kasih Bu Rini yang telah memberikan pandangannya. Selanjutnya Ibu Haji sudah angkat tangan. Silakan Ibu pilih nomor berapa? Nomor 1, catatan anekdot. Nomor 1, catatan anekdot. Silakan Bu. Ya. Gimana nih pandangan Ibu terhadap catatan anekdot? Catatan anekdot merupakan catatan naratif singkat yang menjelaskan perilaku anak yang penting bagi guru terkait dengan tumbuh kembang anak. Ya. Berupa narasi. Tidak berupa angka atau tidak berupa ABCD dan sebagainya, tapi berupa narasi. Jadi kejadian yang dilakukan oleh anak secara tiba-tiba. Menurut pandangan saya. Mudah-mudahan benar. Alhamdulillah benar banget ini Bu. Nah, ini terbukti nih. Ini bahwa Ibu itu pakar-pakar PAUD nih. Wah, saya yakin ini pengalaman Ibu sangat luar biasa ya di dunia perpaudan Indonesia ya, atau di dunia perpaudan ya wilayah kota masing-masing ya. Mudah-mudahan ya kita bisa go nasional ya. Mudah-mudahan. Omongan adalah doa itu ya. Selanjutnya Ibu Ila, silakan. Mau pilih yang mana Ibu Ila? Nomor 2. Oh, nomor 2. Oke, nomor 2. Kita buka tirai nomor 2. Silakan Bu Ila. Nomor 2 adalah hasil karya. Semenjak tahun 2013, ini penilaian beralih kepada hasil karya anak yang dinilai yaitu dalam bentuk hasil karya sesuai dengan tema atau penilaian yang terkait kurikulum 13. Catatan hasil karya ini bukti yang bisa dilihat dengan kasat mata oleh orang tua. Jadi hasil karya anak itu bisa dinilai, bisa diperlihatkan, apalagi dalam teknologi yang sudah maju sekarang bisa dipoto dan langsung dilaporkan kepada orang tua. Itu saja Pak. Terima kasih Ibu Ila. Aduh, alhamdulillah ini saya sangat senang nih. Jadi tugas saya sebagai pemateri dimudahkan dengan pandangan Ibu yang luar biasa. Tidak ada ralat dari saya, semuanya udah benar. Berarti tinggal saya yang mencoba ini biar fair gitu ya. Foto berseri. Wah, foto berseri ini yang saya pahami ya
mungkin cocok sekali dengan fenomena hari ini ya, bahwa kita belajar melalui gadget, artinya foto-foto kegiatan anak dikirim oleh orang tua dan kita sebagai pendidik bisa menelaah. Jadi mungkin dari kiriman foto dari orang tua kita bisa amati aspek apa yang sudah terlihat di sana yang sudah sampai pada tujuan yang diharapkan. Misalkan seorang anak sedang melakukan permainan bikin gunung dari pasir, terus dia sama imajinasi, berarti ada sesuatu yang sudah dia capai gitu kan. Jadi apakah dari ekspresinya menyampaikan pengalaman melakukan itu dan sebagainya. Itu mungkin Ibu yang alhamdulillah saya senang sekali bahwa ini adalah instrumen yang tadi saya sampaikan bahwa ini nggak asing. Halo Pak. Kayaknya gangguan ya Pak. Calim suaranya nggak terdengar. Kayaknya sinyal ya Pak ya. Sepertinya sinyal ya Bu. Iya. Halo? Nggak kedengaran, Pak? Jadi, yang tadi sampaikan sama Ibu Hajiani betul sekali ya. Jadi, anak kayaknya terlempar ya. Mohon maaf Ibu, ini Ya, jaringan. Ya, kita lanjut. Ini cross check ya agar pengetahuan yang sudah tadi sampaikan ini kita kuatkan dengan teori dalilnya nih, dalilnya. Anekdot. Betul kata tadi Ibu Haji Yani yang menyampaikan pandangannya bahwa di anekdot itu ya tidak ada apa ya, tidak ada angka, tidak ada apapun, tapi ya catatan mereka. Apakah ada sesuatu yang berlainan dalam pengertian ya anak yang biasanya malu untuk berkomentar, anak yang malu untuk menyapa, tapi dalam sebuah momen anak bisa menyapa, yaitu sesuatu yang luar biasa dan kita catat adanya di catatan anekdot. Selanjutnya, ini adalah contoh catatan anekdot. Misalkan tempatnya di ruang kelas, peristiwanya Alma mengambil keranjang berisi potongan kayu berbentuk lingkaran. Satu persatu potongan kayu diletakkan di atas meja. Beberapa menit kemudian Alma berteriak, rotiku hilang satu, tadi ada 8, tapi sekarang tinggal 7. Ini peristiwanya objektif. Dan kita sebagai guru menyimpulkan bahwa konteks matematika awal pada Alma ini sudah berjalan dengan baik. Dia analogikan pada rotinya yang hilang, mengimajinkan dari kayu yang tadi dia ambil. Jadi keterangannya guru mendekati Alma dan berdiskusi terkait rotinya yang hilang satu. Kemudian Alma sepakat untuk bertanya kepada teman-teman lain tentang rotinya yang hilang satu. Jadi ini peristiwanya sangat jelas, sehingga kita sebagai seorang pendidik harus jeli aspek perkembangan apa yang sudah diraih, yang sudah dicapai dari peristiwa yang tak sengaja dialami oleh Alma ini. Sehingga ya kita bisa menelaah bahwa konteks kognitif awal dalam numerik atau perangkaan ini Alma sudah bisa. Selanjutnya hasil karya. Tadi hasil karya disampaikan sama Ibu Ila ya. Ini sesungguhnya bermakna besar bagi guru dan capaian yang sedang telah peserta didik. Guru mendokumentasikan betul banget tadi bahwa sekarang sudah zamannya IT, apa yang dihasilkan oleh anak ya kita tidak bisa membohongi ya. Artinya ya ini objektif banget, objektif sekali, sehingga kita tidak memanipulasi sebuah hasil karya. Melakukan interpretasi atau penafsiran dari sebuah hasil karya, hasil dokumen di akhir. Jadi ya ketika ada hasil karya anak berupa gambar ya kita bisa menelaah nih gambarnya ada banyak atau enggak. Kalau banyak berarti anak sudah memiliki imajinasi yang bagus. Sudah memiliki kosakata perbendaan yang bagus yang dituangkan berupa gambar yang dia hasilkan. Selanjutnya contoh hasil karya nih ya. Ini ada hasil karya yang dibuat oleh anak, yaitu mobil-mobilan dari barang-barang bekas. Ini tidak bisa dimanipulasi ya. Kalau kita lihat, ini anak kreatif banget ya, dari susu. Misalkan
bekas ini susu kotak atau bekas lampu ya dijadikan sebagai kepala mobil, terus rodanya dari tutup botol aqua, terus baknya ya terbuat dari bekas pasta gigi, sehingga ya ini objektif gitu kan, jadi kita tidak bisa merekayasa kan gitu. Di sini konteksnya ya apakah sudah benar posisi ban dan sebagainya ini bisa menggambarkan tingkat kejelian anak peserta didik kita. Selanjutnya yang ketiga adalah checklist. Betul tadi yang disampaikan oleh Ibu Rini ya, bahwa checklist itu ya ada semacam format yang sudah kita sediakan, apakah BB, MB, BSH, atau BSB, jadi kita tinggal memberikan contreng di sana. Sekedar menambahkan bahwa checklist ini harus ada yang namanya rubrik penilaian. Jadi kapan kita memberikan tanda contrang ke BB, misalkan ketika anak tidak mau melakukan pekerjaan yang kita sarankan, berarti sudah ada spesifikasinya bahwa siapapun anaknya yang melakukan itu ya di rubrik sudah dijelaskan. Misalkan kapan kita memberikan tanda centrang kepada penilaian MB ya ketika anak mau melakukan tapi masih mau ditolong oleh kita. BSH misalkan rubriknya anak mau melakukan tanpa bimbingan, dan BSB ketika anak melakukan itu dengan sendiri dan ada inisiatif. Jadi ada semacam penjelasan yang bisa terukur. Artinya kita memberikan contrang itu ya nggak ngawur juga, ada rubrik penilaian di sini. Selanjutnya ini contoh dari checklist. Misalkan tujuan pembelajaran mampu menyebutkan jenis-jenis emosi yang sedang dirasakan. Apakah sudah muncul, konteksnya seperti apa, cara aman berjalan di jalan raya, tempat dan waktu kemunculan di mana, kejadian yang teramati seperti apa. Jadi ini format checklist yang berbeda dengan tadi yang saya sampaikan sama Ibu Rini sampaikan, tapi konteksnya sama, hanya beda istilah. Kalau tadi kita BB, terus MB, kalau ini muncul atau belum muncul gitu ya. Jadi konteksnya kita jangan dibingungkan dengan format yang sedikit berbeda, tapi hakikatnya menurut saya ini sama. Selanjutnya adalah yang keempat, ini foto berseri ya. Saya tadi mudah-mudahan saya nggak ngawur juga ya. Mudah-mudahan on the track. Jadi tadi sampaikan bahwa ya foto yang dikirimkan oleh orang tua ya kita telaah gitu ya. Melalui foto berseri, guru dan orang tua serta pihak-pihak lain dapat mengetahui pemahaman, kemampuan, keterampilan, minat, dan cara belajar anak. Di dalam dokumentasi dapat berisi anekdot, hasil karya, dan menyertakan checklist kemampuan yang merujuk kepada elemen pencapaian pembelajaran. Ini contohnya adalah alhamdulillah ini pas banget ya tadi. Jadi ketika ada foto berseri, ini misalkan pada saat diajak membuat gunung, Naura, ini ada anak yang bernama Naura 6 tahun mengambil pasir lalu memasukkan ke dalam cetakan dan menuangkan ke atas keramik. Selanjutnya ia menambahkan beberapa manik dan batu-batu berwarna di atas masing-masing hasil cetakan pasir itu. Setelah itu, Naura mengambil selembar kertas lipat dan spidol. Ia menggunakan sisi putih kertas lipat itu untuk menulis namanya, gunung berapi, dan angka 9. Selanjutnya, Naura berkata, ini 9 gunung Merapi dan pohonnya sambil menunjuk potongan ranting yang ditancapkan di salah satu gunung yang dibuatnya. Dari gambar ini kita bisa melihat ya proses pembelajaran yang sedang dilakukan oleh Naura. Mulai dari awal, dari yang kedua, ketiga ini puncaknya kita bisa melihat Naura bisa nulis namanya sendiri. Ini terlihat jelas bisa gitu kan. Sehingga kita bisa menyampaikan bahwa ya Naura sudah mencapai gitu kan tentang keaksaran awalnya, terus di sini angka 9-nya sudah bisa dan angkanya tidak terbalik, berarti perkembangan motorik halus Naura ini sudah berkembang sesuai harapan. Jadi alhamdulillah apa yang tadi kita diskusikan pada dasarnya kita nggak ngawur gitu ya. Ya saya yakin banget bahwa kita itu ya para pakar pendidikan anak usia dini yang dalam bertindak tidak berdasarkan pemahaman sendiri, tapi kita kaitkan dengan pemahaman yang sifatnya umum. Karena pertanggungjawaban kita sebagai pendidik sangat besar di hadapan Allah, tentunya di hadapan orang tua. Dalam memberikan penilaian kita dituntut untuk
ya subjektif berdasarkan prasangka, ini anak rada ganteng ya, nilainya besar misalkan. Ini anak rada cantik nih misalkan ya, nilainya besar gitu. Itu didasarkan kepada subjektivitas seorang guru. Kita nggak diperkenankan melakukan semacam penilaian seperti itu. Itu salah banget. Kita memberikan penilaian bukan untuk menyenangkan hati orang tua atau membuat hati orang tua sedih. Tapi kita memberikan penilaian berdasarkan fakta yang terjadi. Kalau memang anak belum, ya kita sampaikan bahwa maaf, Ibu, anak Ibu baru sampai sini, tapi saya yakin ke depan proses perkembangan anak Ibu akan berkembang sesuai harapan. Jadi memberikan hati yang besar kepada orang tua ketika memang anaknya masih belum berkembang sesuai dengan apa yang diharapkan. Sebaliknya ketika kita menemukan hasil perkembangan anak yang sudah bagus, ya kita jangan bikin salting orang tua, salah tingkah gitu kan, dengan pujian yang memborbardir sehingga orang tua lupa bahwa kehebatan anak ini masih pada tahap awal. Jadi kita memberikan bahwa ini tahap awal sehingga kita memberikan penilaian itu objektif, tidak untuk menyenangkan dan tidak untuk menyedihkan perasaan orang tua. Kita libatkan bahwa kalau memang anak sudah bagus, ya kita berikan pujian yang proporsional, yang pas. Ketika anaknya belum, ya kita juga berikan arahan agar orang tua juga tidak baper, tidak merasa memiliki anak yang tidak diharapkan seperti itu. Jadi ini penting banget bagi kita untuk melakukan asesmen ini, asesmen yang humanis, bukan asesmen yang istilahnya yang menjas gitu kan. Oh, anak bapak ini nggak bisa apa-apa, itu sangat bahaya bagi kita. Mungkin itu yang bisa kita sharing hari ini, dan ini mungkin ada sebuah pertanyaan pemantik mungkin ya yang biasa kita dengar. Ini ada ada sebuah gambar, mohon maaf, ini saya percepat nih Bu. Amatilah gambar di bawah ini. Faiza membuat hasil karya berupa pengki dari tempat susu bekas, sapu dari karton dan tali rapia bekas, serta alat pel dari benang bekas, dan mengatakan, Ibu guru ini sapu, pengepel dan pengki mau dikasihin ke mama, biar mama kalau beres-beres rumah jadi enggak susah. Ini ada hasil karyanya, ada celotehan anak yang bisa kita interpretasikan ya. Kira-kira asesmen apa sih yang cocok digunakan untuk gambar di atas? Ini pertanyaan pemantik. Biar diskusi kita nggak monoton, nggak boring. Saya persilakan siapa dulu yang akan memberikan tanggapannya terhadap gambar yang saya tayangkan. Silakan, Ibu. Siapa dulu? Ibu Ila ya? Silakan, Bu Ila. Silakan. Ini Nak Faiza ini membuat hasil karya yang luar biasa dari media saja. Mereka Nak Faiza ini menggunakan Launchpad ya. Satu asesmennya ya. Kemudian dari aspek pengembangan sosial emosional, yaitu akan memberikan ke mama, mau dikasihin ke mama biar mama kalau beres-beres rumah jadi enggak susah. Itu aspek pengembangan sosial emosional. Kemudian dari sisi hasil karyanya, seninya luar biasa. Itu diberi warna hijau, kemudian juga kesukaan anak-anak perempuan itu benangnya warna pink, luar biasa. Itu sudah menunjukkan bidang seninya. Kemudian dari aspek motorik, ya, aspek motorik sudah hasil karyanya luar biasa ini, sudah merupakan nilai terbaik gitu kalau untuk usia PAUD gitu. Itu saja barangkali, nanti ditambahkan teman yang lain. Iya, mantap sekali Bu ya. Alhamdulillah. Jadi dari gambar saja ini benar ya, kita bisa menginterpretasikan berbagai perkembangan. Alhamdulillah nih, teruji dan terbukti nih. Ibu-ibu yang hebat luar biasa nih. Silakan selanjutnya selain dari Ibu Ila mungkin Ibu Haji, silakan Haji. Ya, insya Allah.
mau mencoba Gimana, Bu? menjawab. Kalau Ya. dilihat dari aspek capaian ya, yaitu jati Bu. diri, itu anak dapat melakukan kreativitas. Kreativitas, ya Bu ya. Dia dapat melakukan kreativitas dengan baik, lalu dapat menunjukkan sikap empatinya dengan membuat karya ini. Diberikan ke mamahnya gitu, Bu ya. Ya. Lalu kalau dilihat dari literasi atau STEAM, anak dapat menunjukkan rasa ingin tahu dari eksperimen atau eksplorasinya. Jadi ingin tahu atau ya seperti itu. Lalu anak dapat menunjukkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Ya. Jadi apa kira-kira nih untuk persembahan untuk sang ibu? Oh, aku mau bikin begini ya. Jadi maka biar ibunya tenang, lalu bisa melakukan, kan di sana ada mau beres-beres. Apa yang kira-kira bisa dimanfaatkan? Maka dibuatlah sapu, lalu ongki dan lain sebagainya. Itu yang ada pada pikiran anak. Nah, mungkin hanya itu. Mungkin dari yang lainnya bisa menambah. Alhamdulillah nih, di luar prediksi saya ini ternyata saya nggak kepikiran bahwa kreativitas anak bisa dilihat dari karya yang simpel ini. Bagus Ibu Haji ya. Selanjutnya Ibu Rini, gimana Bu Rini? Sepertinya semuanya ini sudah dijawab sama ibu-ibu yang hebat ini. Saya sudah ya apa yang mau disampaikan juga tadi sudah dijawab oleh Bu Ila dengan Bu Haji juga. Jadi ya saya tidak bisa karena memang apa yang mau dikatakan juga semua sudah ini. Hanya mungkin ya sama aja kayak tadi berpikir kritis gitu anaknya tuh dengan sosial emosional. Mungkin kepikirannya tuh oh di rumah itu nggak ada apa-apa gitu. Mama kasihan nggak punya siapa, nggak punya apa, mungkin seperti itu. Jadi anak sudah sampai kepada tahap sosial emosionalnya bagaimana mereka memikirkan orang tuanya lalu ya bernalar kritis apa yang harus aku lakukan mungkin gitu ya Faiza lakukan gitu berpikir dan dia pengen membuat ya walaupun hanya dalam sebuah karya bukan seperti sapu betulnya gitu. Tapi ya dari situ udah dia sudah benar kritis sudah ada sosial emosional juga jadi ya memang saya terpikirnya seperti itu Pak. Tapi memang udah dijawab oleh Bu Haji Yani dan Ibu Wila juga gitu. Saya hanya hebatlah semua sudah alhamdulillah bertemu dengan gimana Bu Ila angkat tangan gimana Bu ya yang kepikirannya itu saya baru ngeh juga itu yang warna pink itu ternyata kamoceng ya pengepel Bu pengepel kira kamoceng pengepel tadi juga lihatnya kayak kamoceng tapi pas penjelasannya pengepel. Oh iya. Ngepel itu satu paket nih. Kirain kamu ngepel. Oh iya iya. Pengki ya. Masya Allah. Subhanallah ya Bu, sudah terpikir. Alhamdulillah nih. Jadi dengan diskusi seperti ini ya kita saling melengkapi ya, saling menguatkan pemahaman kita saling melengkapi. Saya tidak terpikiran kata Bu Haji tadi kreativitas terus kata Bu Ila menyentuhnya kan. Ini anak cerdas banget ya ngambil hati mamahnya dengan sesuatu yang modalnya sedikit tapi efeknya luar biasa. Tidak harus beli barang asli tapi ya karena memang dari hati terus kemampuan anak seperti ini dia persembahkan kepada ibunya ya saya pikir ibu manapun akan tersentuh perasaannya dengan ungkapan si anak ini ya. Ini alhamdulillah Bu ya. Tadi saya sampaikan bahwa ibu itu orang-orang hebat, orang terpilih dari gambar satu ini, wah bisa menerjemahkan berbagai banyak hal. Alhamdulillah, saya sangat senang sekali. Selanjutnya mungkin ini slide terakhir mungkin ya, tak terasa. Ini jawabannya ya, yang tadi kita sampaikan apakah ada nih, biar kita ajeg dengan apa yang kita tadi diskusikan. Capaian anak jati diri ini jati dirinya masuk. Anak dapat melakukan sebuah aktivitas dengan baik. Ini betul sekali ya. Jadi hasil karyanya bisa dengan baik. Anak dapat menunjukkan sifat empati. Mantap. Apa yang kita diskusikan ternyata on the track. Empati gitu kan. Alhamdulillah.
Terus literasi STEAM-nya anak dapat mengkomunikasikan pikiran melalui percakapan, bener banget. Mengkomunikasikan ini buat mama gitu kan, karena memang mama nggak punya alat ini di rumah. Jadi anak cerdas banget. Selanjutnya anak menunjukkan rasa ingin tahu dengan melakukan eksplorasi dan eksperimen. Mantap. Saya nggak bisa bikin sapu yang besar, tapi saya bisa membuat miniaturnya. Jadi ini diperlukan kreativitas ya, dan anak ini sudah mencapai hal itu. Selanjutnya anak menunjukkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif, jelas banget. Dari benang wol dia bikin kantel, yang tadi kita sampaikan, kita juga terjebak disangkanya kemoceng, disangkanya pel gitu kan. Jadi anak ini kreatif banget. Dan selanjutnya anak mengeksplorasi berbagai proses seni, kreativitas. Nah ini Ibu ya, apa yang tadi Ibu sampaikan ini on the track semua ya. Jadi saya kuatkan kembali bahwa Ibu adalah pakar pendidikan PAUD. Pengalaman Ibu sejak dulu menjadi seorang guru PAUD ya, mudah-mudahan kita syukuri sehingga kita yakin Allah tambahlah mungkin ilmu yang belum ada di kita. Kalau kita syukuri ilmu yang sudah ada, Allah nanti tambah. Mungkin itu Ibu, dan terima kasih. Satu diskusi kita sudah berjalan dengan sangat lancar. Tapi saya dapat tuntutan ini, mohon maaf banget karena memang saya dituntut ada dari Ibu. Saya mungkin agak merepotkan Ibu nih ya. Mungkin di akhir penutupan saya kasih tugas. Mungkin Ibu tugas ya enggak apa ya, enggak membebankan karena memang tugas Ibu itu multi talent ya. Jadi kelas itu multi talent ya yang harus Ibu lakukan, dan saya ngerti banget kesibukan Ibu, tapi saya juga mohon pengertian Ibu. Saya kan akan ditanya ya mana tugasnya nih dari para peserta gitu kan. Jadi saya juga harus menyampaikan hal ini kepada dunungan saya, atasan saya gitu kan. Hasil diskusi kita harus ada bukti fisik. Jadi tugas Ibu sangat simpel. Ibu bisa meresume. Insya Allah nanti saya kirim slide ini ke nomor WA Ibu masing-masing. Ibu resume apa yang kita diskusikan hari ini. Ibu ketik di boleh PowerPoint, boleh apa ya? Boleh Microsoft Word. Gitu. Yang penting Ibu bisanya di mana boleh diketik. Nanti hasil resume apa yang kita diskusikan hari ini Ibu kirim ke nomor WA yang nanti saya kirim di chat. Itu mungkin mudah-mudahan tidak membebani. Dan saya pikir ini sangat mudah-mudahan tidak menjadi sesuatu yang bikin naik darah Ibu gitu ya. Mudah-mudahan Ibu bisa menikmati. Menikmati apa ya? Menikmati pilihan inilah. Jadi jangan sampai ada kata pelatihan, wow kita jadi semacam gimana lah gitu ya. Mungkin Ibu tak terasa waktu sudah bergulir, tapi sebelum saya tutup mungkin apa yang tadi kita diskusikan, mungkin Ibu mau komentar, mau tanggapan, silakan saya berikan waktu dulu kepada siapapun. Mangga Bu Rini, Bu Rini. Mangga, ya. Assalamualaikum. Silakan. Mangga, bismillah. Mungkin menanggapi tentang tadi diskusi pemaparan dari Pak Calim, saya hanya ingin memberikan satu dibilang kesimpulan mungkin bukan, cuma hanya ini masukan atau ada pencerahan bahwa ternyata ya saya memang sempat bingung antara assessment dengan evaluasi dan sebagainya, memang saya belum terlalu paham. Tapi dari sini saya dapat diambil ya saya mendapat ilmu baru bahwa assessment itu adalah identifikasi awal untuk dalam membuat capaian pembelajaran. Mungkin itu yang ya alhamdulillah dari diskusi ini saya mendapat ilmu baru bahwa asesmen itu seperti ini. Jadi bukan seperti yang kalau dulu saya memang kalau di psikologi asesmen itu kan berbeda dengan asesmen yang seperti di sini. Jadi makanya agak sedikit bingung asesmen di PAUD itu seperti apa. Nah, memang ya alhamdulillah sekarang ada pencerahan lebih lagi gitu Pak. Ya, terima kasih buat diskusinya hari ini. Iya, hatur nuhun Ibu masukannya, Bu Hajani, Ibu Ila, Pak Calim juga ya Pak. Terima kasih. Ya, itu hanya sedikit aja. Terima kasih Ibu Rini. Ya, terima kasih. Ada waktu nih 1 menit, 2 menit lagi. Mungkin dari Ibu Hajiani atau Bu Ila mau menambahkan
kesan pesan, wis gaya kesan pesan emangnya apa nih? Kalau dari saya cuma sedikit, saya sangat puas. Terima kasih atas pencerahannya. Yang semula blur sekarang menjadi cerah. Seperti ini, habis gelap terbitlah terang. Alhamdulillah, terima kasih. Sama-sama, Ibu. Salim. Ya, sama-sama. Dari Bu Ila mungkin Ibu ada komentar? Mute-nya dibuka dulu, Bu. Sangat luar biasa. Ternyata pakar-pakar yang ada di PSP ini alhamdulillah berkumpul di sini dan menambah keilmuan buat saya yang baru bergabung dengan Dinas Pendidikan baru 5 tahun. Jadi luar biasa. Saya salut, kemudian juga ke pemateri dalam diskusi ini memberikan haknya kepada peserta dengan adil gitu. Terima kasih. Sama-sama. Dengan harus adil katanya Bu. Mama kita kena adil. Iya, tidak diskriminatif misalnya. Karena memang mungkin diskusi ini hanya 4 orang, jadi bisa difasilitasi dengan baik. Iya, bisa seluruh aspirasi dari peserta bisa sampai ke Pak Salim. Iya. Terima kasih Ibu. Tanggapan saya jujur masih betah dengan forum ini, tapi ya apa daya lah. Waktu sudah membatasi kita, tapi yang jelas saya bisa simpulkan bahwa ya kita harus syukurilah. Harus syukuri apa yang sudah Allah beri. Jadi syukur itu bukan pada konteks pada materi saja. Tetapi ketika kita punya wawasan baru, kita syukuri, dan insya Allah nanti janji Allah itu mah ya, bahwa ilmu yang belum ada di kita nanti Allah akan tambah. Jadi mudah-mudahan apa yang kita diskusikan pagi ini bisa menginspirasi semuanya, dan saya juga yakin bahwa Ibu yang sudah kaya pengalaman, mudah-mudahan terus berkarya. Hidup kita hanya satu kali, buat yang bermakna agar di kehidupan kita berikutnya ya Allah berikan kebahagiaan gitu kan. Itu mungkin yang bisa sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata, ada tutur kata yang kurang pas. Mohon maaf ya. Kita akhiri dengan ucapan alhamdulillah bersama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.